Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu dengan saya Ika Sukmawati. Pada materi hari ini kita akan mempelajari pola-pola hereditas pada manusia yang meliputi golongan darah dan kelainan atau penyakit menurun pada manusia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ada berbagai variasi sifat pada manusia. Di antaranya adalah sifat fisik, fisiologi, dan psikologi. Nah, semua sifat itu pada diri manusia didapatkan dari kedua orang tua. Sifat fisik contohnya adalah warna dan tekstur rambut, postur tubuh, serta bentuk hidung. Sedangkan sifat fisiologi contohnya adalah metabolisme, fungsi organ, hormonal, dan enzimatis. Nah, sifat psikologi contohnya adalah kondisi kejiwaan dan perwatakan. Variasi sifat tersebut dikendalikan oleh gen-gen yang bersifat dominan atau resesif. Selain faktor hereditas atau gen, kemunculan sifat juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, ketika kita mempelajari tentang penurunan sifat pada manusia, kita akan sering sekali menjumpai pedigree atau peta silsilah keluarga. Pedigree merupakan diagram yang menunjukkan penurunan karakter tertentu dari leluhur, yaitu pasangan perkawinan kepada keturunannya dari generasi ke generasi berikutnya dalam suatu populasi. Nah, pada gambar berikut, kalian bisa melihat sebuah pedigree yang menggambarkan hemofilia pada keluarga kerajaan Inggris. Nah, ketika kalian melihat peta silsilah keluarga, yang harus kalian ingat adalah bahwa bentuk dan juga warna pada peta silsilah tersebut menunjukkan sifat tertentu. Bentuk bulat menunjukkan individu perempuan, sedangkan bentuk kotak menunjukkan individu laki-laki. Nah, bentuk yang diarsir itu menunjukkan terjadinya sifat pada suatu individu, sedangkan bentuk yang tidak diarsir menunjukkan sifat tersebut tidak muncul pada individu yang diamati. Sedangkan bentuk yang diarsir sebagian menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki sifat sebagai pembawa atau carrier. Nah, kita mempelajari sifat yang pertama yang diturunkan kepada manusia dalam pola pewarisan autosom, yaitu golongan darah. Salah satu golongan darah yang dikenal adalah sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO ditemukan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1901 berdasarkan kandungan agglutinogen atau antigen dan agglutinin atau antibodi dalam darah. Nah, dikenal ada 4 jenis golongan darah dalam sistem ABO, yaitu A, B, AB, dan juga O. Nah, pada golongan darah A, individu bisa memiliki genotip IAIA atau IAIO. Individu dengan golongan darah B bisa memiliki genotip IBIB atau IBIO. Nah, individu dengan golongan darah AB bisa memiliki genotip IAIB. Sedangkan individu bergolongan darah O bisa memiliki genotip IOIO. Nah, golongan darah yang selanjutnya adalah golongan darah sistem MN, ditemukan oleh Landsteiner dan Levin pada tahun 1927. Golongan darah sistem MN ini didasarkan pada jenis antigen glikoprotein yang didapat pada membran eritrosit, yaitu glikoforin. Terdapat 2 macam glikoforin, yaitu glikoforin M dan glikoforin N. Nah, sebagaimana pada golongan darah sistem ABO tadi, pada golongan darah sistem MN ini juga ada 2 alel yang membawa, yaitu alel LM dan LN. Individu dengan golongan darah M memiliki genotip LM-LM, sedangkan individu bergolongan darah N memiliki genotip LN-LN. Individu bergolongan darah LMN memiliki genotip LM-LN. Nah, pada tabel berikut, kalian akan bisa melihat bagaimana persilangan antara individu dengan genotip yang berbeda pada golongan darah sistem MN dapat menghasilkan keturunan atau progeni dengan perbandingan atau fenotip golongan darah yang bervariasi. Nah, selanjutnya, mari kita mencoba suatu permasalahan dalam soal berikut. Seorang laki-laki bergolongan darah AB menikah dengan wanita bergolongan darah O. Nah, jika pasangan tersebut memiliki anak, kemungkinan fenotip golongan darahnya adalah Nah, selanjutnya kita akan membahas kelainan dan juga penyakit genetik pada manusia. Penyakit genetik pada manusia dapat disebabkan oleh kelainan pada alel yang terpaut kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Nah, pautan yang bersifat autosom
Contohnya adalah pada albino, sickle cell anemia, polidaktili, brakidaktili, dan talasemia. Nah, albino dikendalikan oleh alel resesif, sickle cell anemia dikendalikan oleh alel resesif juga, sedangkan untuk polidaktili dan brakidaktili dikendalikan oleh alel dominan. Nah, adapun talasemia dikendalikan oleh alel yang bersifat resesif. Pautan kromosom X meliputi hemofilia, buta warna, dan anodontia, sedangkan pautan kromosom Y meliputi hipertrikosis. Nah, kita bahas kelainan yang pertama, yaitu albino. Albino merupakan kondisi tidak terbentuknya pigmen pada kulit, rambut, dan mata akibat tidak adanya enzim tirosinase. Enzim ini mengubah tirosin menjadi melanin sehingga penderita albino memiliki rambut yang berwarna putih, mata yang kemerahan, serta kulit yang sangat cerah. Penderita rentan terhadap cahaya yang terlalu terang atau bersifat fotofobia. Nah, pada gambar di samping, kalian akan bisa melihat bagaimana persilangan antara wanita yang merupakan karier albino dengan pria yang merupakan karier albino juga. Nah, bisa kalian lihat ya, bahwa pada persilangan tersebut, pola pewarisannya adalah autosom yang bersifat resesif. Nah, mari mencoba latihan soal pada permasalahan berikut. Seorang laki-laki normal menikah dengan wanita albino. Jika mereka memiliki anak, rasio fenotip dari anak-anak tersebut adalah... Nah, pembahasan kita yang selanjutnya adalah sickle cell anemia. Sickle cell anemia merupakan kelainan sel darah merah berbentuk sabit sehingga daya ikat terhadap oksigen rendah. Akibatnya, penderita mengalami anemia. Penderita siklemia atau sickle cell anemia ini bergenotip homozigot resesif, sedangkan individu normal bisa bergenotip heterozigot atau homozigot dominan. Nah, pada gambar di samping, kalian bisa melihat persilangan antara individu yang memiliki sifat sickle cell anemia. Dari gambar berikut, kalian bisa melihat bahwa persilangan antara dua individu yang heterozigot pada sifat sickle cell anemia akan menghasilkan keturunan dengan proporsi normal 25%, carrier sickle cell sebanyak 50%, dan anemia sickle cell sebanyak 25% juga. Nah, sifat yang selanjutnya adalah polidaktili, brakidaktili, dan sindaktili. Polidaktili ini adalah kondisi berupa jumlah jari lebih dari 5 atau memiliki jari tambahan pada tangan atau kaki. Penderita bergenotip heterozigot P besar P kecil atau homozigot dominan P besar P besar. Nah, brakidaktili ini merupakan kondisi ruas tulang jari pendek pada tangan atau kaki. Ini bersifat letal dalam kondisi homozigot dominan atau P besar P besar, dan penderita bergenotip heterozigot atau P besar P kecil. Nah, adapun sindaktili ini merupakan kondisi jari-jari saling berlekatan. Nah, kondisi sindaktili ini tidak bersifat letal. Penderita bisa bergenotipe S besar S kecil atau S besar S besar. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas pautan yang bersifat gonosom atau pautan kromosom. Pertama, pautan kromosom X. Nah, salah satu contohnya adalah penyakit hemofilia. Hemofilia ini adalah kelainan darah sukar membeku jika tubuh mengalami luka. Darah penderita tidak mengandung zat antihemofilia globulin sehingga tidak mampu untuk membentuk tromboplastin atau salah satu faktor dalam proses pembekuan darah. Nah, pada tabel berikut kalian bisa melihat ya bagaimana genotipe kemudian pada jenis kelamin tertentu akan menyebabkan fenotipe tertentu. Nah, pada gambar berikut, kalian akan bisa melihat persilangan antara wanita karier dengan laki-laki normal. Nah, persilangan antara wanita karier hemofilia dengan laki-laki normal akan menghasilkan anak yang berfenotip normal perempuan, kemudian juga dihasilkan anak perempuan yang karier, anak laki-laki yang normal, dan anak laki-laki yang menderita hemofilia dengan perbandingan 1:1:1:1. Nah, mari mencoba kita selesaikan dulu permasalahan atau soal berikut. Fenotip anak-anak yang lahir dari perkawinan laki-laki hemofilia dengan wanita karier atau pembawa sifat hemofilia adalah... Nah, sifat berikutnya yang juga terpaut pada kromosom kelamin adalah buta warna. Buta warna ini disebabkan oleh kelainan sel-sel kerucut mata sehingga tidak dapat mengenali warna-warna tertentu.
Buta warna dibedakan menjadi buta warna total atau tidak bisa mengenali semua warna, serta buta warna parsial atau tidak mampu mengenali warna-warna tertentu. Buta warna merupakan penyakit resesif yang terkait dengan kromosom X, sehingga laki-laki buta warna akan menurunkan sifat tersebut hanya kepada anak perempuannya. Nah, pada gambar berikut kalian bisa melihat dua macam persilangan. Yang pertama adalah persilangan antara wanita normal dengan laki-laki buta warna. Persilangan tersebut akan menghasilkan dua macam fenotip, yaitu anak perempuan yang bersifat karier buta warna dan juga anak laki-laki yang normal. Pada persilangan kedua, kalian bisa melihat persilangan antara wanita karier buta warna dengan laki-laki yang menderita buta warna. Nah, pada persilangan tersebut, kalian bisa melihat akan dihasilkan fenotip berupa anak perempuan karier buta warna, anak laki-laki normal, anak perempuan buta warna, dan anak laki-laki buta warna. Nah, sifat yang terakhir adalah sifat yang terpaut pada kromosom Y. Dalam hal ini, salah satu contohnya adalah hipertrikosis. Hipertrikosis merupakan kelainan tumbuhnya rambut yang berlebihan di telinga, wajah, dan lain-lain. Kelainan ini hanya diderita oleh laki-laki karena terpaut dengan kromosom Y atau bersifat holandrik. Pada laki-laki normal hanya terdapat satu kromosom Y, sehingga gen yang menyebabkan kelainan ini tidak berpasangan dan tidak dibedakan apakah dominan atau resesif. Nah, pada gambar berikut kalian bisa melihat bagaimana pola pewarisan pada sifat yang terpaut pada kromosom Y tersebut. Nah, dalam hal ini sifat yang terpaut kromosom Y akan seluruhnya diturunkan pada anak yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, sekian video kita kali ini. Semoga materi yang tadi telah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.